Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi di lab 1.9 yaitu backup dan restore. Backup dan restore ini kita perlukan bagaimana supaya konfigurasi yang ada di sebelumnya itu kita simpan, sehingga suatu waktu kalau misalnya kita butuh update paket yang baru atau misalnya paket yang baru itu nggak support, kita bisa restore. Jadi gunanya itu adalah ketika ada beberapa konfigurasi yang diupdate oleh Mikrotik, kita bisa mengupdate-nya, kemudian kita bisa nyimpannya. Kemudian di restore ini, backup and restore ini gunanya adalah semua konfigurasi yang kita udah install kita pingin backup gitu. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kita misalnya di hotel lah, misalnya ada lantai 1 sampai lantai 10. Di lantai 1 sampai lantai 10 itu kita cukup mengkonfigurasi di lantai 1. Kemudian yang lantai 2 sampai 9 itu kita tinggal backup, kemudian kita restore. Jadi mempermudah si admin untuk mengkonfigurasi setiap lantai gitu. Jadi memudahkan si admin lah intinya. Oke, kita akan masuk ke lab 19. Lab 1.9 itu kita kasih namanya backup dan restore. Backup dan restore. Lab 19 ini kita coba backup dan restore. Nah, untuk labnya kita coba menggunakan lab yang baru, yang menggunakan, karena kita udah nginstal 5.11 ya, kita coba menggunakan yang NAT-nya. Kita save NAT-nya, kemudian kita menggunakan si router. Sorry, kita menggunakan si router, kemudian kita kasih namanya router 1 backup dan restore. Kepanjangan router 1 TKJ misalnya. Kemudian ikonnya kita ganti router, misalnya saya mau pakainya yang ini atau yang ini. Oke, kemudian RAM-nya saya kasih 64, sekundernya saya kasih Winbox yang telnet tetap, Ethernetnya saya kasih 5. Kemudian kita save, kemudian kita hubungkan. Oke, kemudian kita nyalakan. Nah, yang si Windowsnya saya mau ngasih yang ini, ambil yang ini aja karena di sini udah ada konfigurasi beberapa konfigurasi gitu. Nah, ini kita kasih ke sini. Oke, ini si Windowsnya, ini si Mikrotiknya. Oke, kemudian kita coba kasih IP-nya itu 192.168
1.0/24 1.0/24. Kita apply, kemudian yang ini kita kasih sesuai dengan network yang ada di dia. Ini posisinya dia pas waktu tanda ini kan panah, ini pas gambar tangan, kemudian klik kanan edit. Ini kita kasih 192.168.8.0/24. kebetulan network saya yang koneksi ke internetnya 8.0, dimana didapat dari sini gitu, dari internetnya saya yang wirelessnya, kemudian di share ke virtual ke VMware, kemudian kita cek coba internetnya itu adanya di ini status detail. Nah ini 8.1 gateway-nya. Oke. Nah selanjutnya adalah kita coba konfigurasi si routernya. Gimana ya? Oke, kita coba ini ke sini. Nah yang ini kita geser dulu ke sini biar nggak kelihatan. Ini kita geser kemari. Si pinet labnya bergeser. Oke. Nah kita login pertama admin, passwordnya kosong, num, Ctrl C, Ctrl L. Kita kasih identitasnya sistem identity, bisa disingkat juga set name router 1 TKJ. Nah misal, nah IP addressnya kita bisa melihat dia networknya 10. Kenapa? Karena kita tadi pakai fitur NAT. NAT-nya yang dari sini nih, fiturnya yang NAT. Kalau misalnya kita pakainya manajemen cloud, maka dia satu network dengan IP ini gitu. Nggak masalah koneksi internet yang kita mau pakai NAT, mau pakai bridge, nggak masalah. Yang penting kita bisa koneksi ke internet. Kita coba ping ke 88, dia bisa koneksi nggak? Nah, bisa. Kita coba ngeping ke Google, Ctrl C lagi, ping google.com. Oke, dia koneksi. Nah langkah yang pertama adalah kita misalnya mau konfigurasi dulu, habis itu nanti kita save. Cara konfigurasinya misal IP address, ADD address, kita masukkan yang ether 2 nih, ether 2 ke 1.1 192.168.1.1/24. interface-nya ether berapa? Kita lihat di sini, ether 2 yang keluar dari sini, ether 2. Oke, kita cek, kita verifikasi IP address print. Nah di sini udah masuk yang ether 1 itu 93.10.01.3793, yang ether 2 itu 1.1 ether 2. Oke, kemudian kita coba masukkan script untuk si Windows ini nanti koneksi ke internet. IP firewall NAT, ADD chainnya itu srcNAT, out interface-nya kita kasih yang connect ke internet itu ada ether 1 nih, ether 1, kemudian actionnya masquerade. Oke, actionnya masquerade. Kita cek IP firewall NAT-nya, nah ini udah
kita konfigurasi chainnya srcnat, actionnya masquerade, audio interface-nya Ether1. Oke, kita coba runningkan di Windows. Oke, ini Windowsnya. Kemudian kita coba setting ke networknya. Nah, di sini kita kasih nanti 192.168.1.2. Ini masih yang lama, kita edit dulu. Nah, ini kita obtain 192.168.1.2 192.168.1.1. DNS nya kita arahkan ke 8, kemudian kita save lagi, kita close lagi, oke. Kemudian nah di sini dia berubahnya karena dia udah dapat koneksi internet. Kita coba cek ping. Langkah pertama, di ping dulu ke 1.1 ke gateway si router 192.168.1.1. gunanya buat apa? Gunanya supaya kita ngecek ada koneksi enggak antara Windows 7 dengan si router 1 TKJ. Kita coba ngeping ke 88. Nah, udah replay. Kemudian kita coba ngeping ke si google.com. Oke, udah replay. Jadi artinya komunikasi dengan klien si Windows itu udah jalan. Nah, di sini kita mau coba backup. Nah, kita coba pakai Winbox dulu deh. Jadi di MikroTik itu untuk tipe backup itu ada dua. Yang pertama itu menggunakan admin, passwordnya kita kosongkan. Yang pertama itu tipenya itu script backup sama binary backup. Nah, itu adanya di mana? Kalau di sini kita bisa melihat di sistem file. Nah, di sini ada bacanya backup, restore, upload. Kalau misalnya basisnya GUI, tampilannya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau coba basisnya text, saya Ctrl L, file, print, kita cek di sini ada skinnya. Ini 12 Mei 2025. Ya, 12 Mei 2025. Kalau misalnya kita menggunakan binary file berarti kita cuma perintahnya sistem backup, enter. Sistem backup. Ini kita kembalikan dulu. Sistem backup. Kemudian kita tap lagi, ada namanya load, ada save, ada cloud. Nah, ini misalnya kita save. Kemudian tap lagi, itu name-nya kalau misalnya kita kasih name, password kita kasih password, enkripsi. Nah, kita coba sistem backup save. Nah, kita cek. Ini dia perintahnya cuma sistem backup save. Ini yang tipenya binary file. Kita cek dengan perintah file print. Maka
Dengan sistem backup save ini, dia akan nge-save semua konfigurasi yang ada tadi sampai koneksi internet, IP address yang di sini yang kita konfigurasi, dan filenya itu di sini sekitar 9,6 KB. Nah, dia kalau misalnya kita nggak kasih nama, dia berdasarkan tahun, bulan, tanggal, kemudian 0010 backup. 0010 backup. Nah, kalau di sini timenya ini berdasarkan menitnya ya. Menitnya 10 menit tanggal 12 2008. Nah, ini filenya seperti ini. Bagaimana sih kita mau ngecek si file backupnya ini gitu. Ini bisa kita cek di Windows 7-nya. Kalau basis GUI-nya di file sini, ini bisa kita lihat atau bisa kita download nantinya. Nah, caranya bagaimana? Ini coba. Ini saya geser ke sini, kemudian ini saya tarik ke sini. Nah, ini filenya. Kita tarik ya. Nah, kalau misalnya kita buka itu, misalnya kita bukanya programnya pakai Notepad misalnya. Oke, dia bentuk skripnya ini segini gitu. Ini bahasa mesinnya. Sebenarnya itu ini bisa dibaca, tapi dia bahasa si komputer. Tapi kalau misalnya kita orang biasa itu nggak bisa baca nih. Low rule. Jadi ini skripnya dia. Itulah yang tipenya binary file. Binary file itu tidak bisa dibaca oleh kita si admin. Nah, yang kedua itu adalah kalau yang tipenya binary ini, kalau yang kedua itu kita menggunakan namanya itu export file. Kita kasih nama filenya, export file namanya, misalnya backup router 1 TKJ 12 Mei 25 misalnya. Kita kasih namanya itu, kemudian kita enter. Oke, dia akan kembali ke Ctrl C. Sorry, ini harus ada tipe filenya. Ini kita login lagi. Kita nyalain kembali, kemudian kita reconnect lagi di sini. Seharusnya harus ada tadi penulisan tipenya. Kita tunggu dulu sampai dia booting si routernya.
agak lama dia karena ini sambil di record. 7.15. Oke, kita login admin, passwordnya kosong. Oke, Ctrl C, Ctrl L. Oke, kita cek IP addressnya coba. Masih agak lama ya. Oke, IP address print. Oke, kemudian file print. Oke, ternyata dia di sini in progress file. Kita remove dulu. File remove-nya nomor 2 karena di sini hashtagnya 2 kan. Hashtagnya 2 berarti kita remove 2. Oke, kemudian kita cek kembali file print. Yang ada tipenya itu yang backup tadi, tipenya backup. Kalau yang kedua yang RSC atau script itu kita namanya itu export file, name-nya itu adalah misalnya backup router 1 TKJ, router 1 TKJ 12 Mei 25 titik RSC. Nah, RSC-nya jangan lupa. Di sini dia akan ngesimpan file-file konfigurasi yang sudah kita koneksikan tadi gitu. Kenapa lama? Oh ya, udah. Kemudian kita cek di file print. Nah, di sini ada namanya itu backup R1 TKJ 1 TKJ 12 Mei RSC. Nah, tipenya script gitu. Tipenya script ini bisa dibaca, kalau tipenya backup nggak bisa dibaca. Caranya bagaimana? Kita coba cek di Windowsnya. Di Windowsnya ini kita perbesar kembali, ini kita close. Di filenya di sini itu ada namanya RSC ini. Nah, RSC ini kita coba tarik lagi. Ini kita kecilin, kemudian kita coba tarik ke sini, di drag. Nah, ini dia backup router 1. Kalau misalnya kita buka menggunakan si notepad ini, dia akan ada skripnya nih. Nah, ini bisa dibaca, nih. Ini bisa dibaca. Ini interface yang kita setting tadi, Ether 2 nya seperti ini. Kemudian IP DHCP kliennya dari Ether 1, IP firewall nya, identity-nya router 1 TKJ gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kita udah backup berhasil, kemudian kita restore itu dengan cara
kita rubah dulu, misalnya file yang ada di sini kita rubah untuk memastikan bahwa si routernya itu jalan atau enggak gitu. Misal yang ini kita enter, kita tambahkan IP addressnya di sini. Ini kita copy, kemudian kita paste ke sini. Kita tambahkan misalnya 2.1, interface-nya Ether 3, kemudian networknya berarti 2 di sini. Jadi nanti akan ada penambahan IP address nanti di sini. Kemudian ini kita save file, save as, tipe filenya kita kasih namanya itu RSC, jangan dokumen. Ini kita kasih backup baru .rsc. Nah, kita save. Oke, ini udah ada perubahan. Kemudian kita upload nih backup baru kalau ini nanti yang aslinya, ini yang kita udah nambahin interface, jadi kita restore lah istilahnya. Caranya adalah ini kita upload, kemudian kita cek yang di desktop, kita cari nama filenya itu adalah yang baru. Backup file barunya ini kita open, kemudian dia di sini ada tipenya itu RSC. Jadi file tersebut kita udah yang ini yang baru ya. Nah, yang ini kita hapus dulu, nanti backup baru yang kita pakai ya. Oke, persyaratannya kalau kita mau nge-restore itu adalah kita akan reset dulu si konfigurasinya. Sistem reset konfigurasi no default, yes. Jadi kita kosongkan dulu, kemudian baru kita restore yang tadi tuh file yang kita backup tadi. Jadi kelebihannya adalah si tipenya RSC ini, yang script ini dia bisa kita edit gitu. Jadi kalau misalnya beda router nanti itu bisa, misalnya 941 dengan 951 itu kita bisa beda router. Tapi kalau tipenya backup berarti dengan sesama router, misalnya 91 dengan 951 gitu. Tapi kalau yang tipenya script itu kita bisa menggunakan beda router karena kita bisa edit. Kita tunggu booting.
725 726 ya. Lama 726. Oke, kita coba login kembali. Oke, karena kita udah ngeriset, maka si internetnya juga kita coba buang. IP DHCP client print, IP DHCP client remove 0, kemudian IP address print. Nah, di IP addressnya juga kita udah kosongkan. Kemudian kita coba cek di file print. Nah, di file print ini dia backup baru RSC itu sudah ada, yang ini juga sudah ada. Nah, kita mau kembalikan atau mau kita restore yang bagian ini. Caranya bagaimana? Karena tadi filenya itu kita udah edit gitu. Kita pastikan bahwa IP address printnya di sini itu masih kosong dan semua konfigurasi masih dinolkan, jadi belum ada yang dikonfigurasi. Cuma kita mau restore yang ada file yang ini gitu. Caranya bagaimana? Perintahnya adalah import file namenya apa? Backup. Nah, backup baru.rsc, kemudian kita enter. Nah, script file load and execute successful. Nah, ketika dia di sini itu masih mikrotik.com, tapi setelah berhasil RSC-nya maka dia kembali ke router 1 TKJ. Kita coba cek IP address-nya. Nah, IP address-nya yang ether 3 tadi ini udah nambah. Jadi artinya ketika kita nge-restore dengan menggunakan script itu, kita bisa mengkonfigurasi yang ada di script file yang tadi yang di sini, yang tipe filenya .rsc. Jadi ini bisa kita edit, bisa kita modifikasi, sedangkan yang ini tidak bisa kita modifikasi. Mungkin itu untuk materi kita backup dan restore. Di sini sudah kita berhasil untuk nge-backup si
ngerestore si router tersebut yang TV filenya tadi yang kita save yang ini. Oke, itu aja materi kita untuk backup restore. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.